Masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Mari kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya mekar. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Yang maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Salam sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan menyertai kita. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan mengumuli sebuah tema, yaitu tentang tantangan menjadi pelayanan. Kita diajak untuk bersama-sama selalu siap sedia menghadapi berbagai tantangan di dalam pelayanan, baik atau tidak baik waktunya. Karena itu saya menghantar dengan bacaan dari 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena itu marilah kita bersama-sama membawakan diri kita untuk Tuhan terus baharui sehingga hidup ibadah kita hari demi hari boleh semakin diperkenan dan indah di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan satu nyanyian, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh,
bahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, yang penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati di dalam doa pengakuan dosa. Kita tenangkan diri sejenak, kita bawa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Melalui nyanyian yang telah kami naikkan, kami diingatkan kembali dan mempertanyakan kembali ibadah kami yang selama ini kami lakukan. Adakah Tuhan berkenan? Dan adakah itu menjadi berkat bagi kehidupan? Atau itu hanya menjadi sesuatu yang memuaskan keinginan kami menurut ukuran dan kehendak kami? Karena itu Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu di dalam doa, membuka diri kami biar Tuhan memeriksa apa yang ada dalam hati dan pikiran, apa yang kami lakukan di dalam peribadahan kami selama ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami beribadah hanya untuk kesenangan diri kami sendiri, untuk dipandang sesama kami, tapi kami melupakan apa yang menjadi keinginan Tuhan melalui peribadahan kami. Secara khususnya melalui pandemi COVID-19, kami mengalami sebuah pemahaman dan pengalaman yang baru ketika tidak ada sesuatu pun yang bisa kami lakukan di dalam ruang-ruang gereja. Ketika tidak seorang pun yang bisa lagi menyaksikan apa yang kami lakukan di hadapan mereka. Karena melalui ibadah online, kami masing-masing sesungguhnya berhadapan dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Engkau tahu apa yang kami lakukan. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Engkau tahu apa yang kami rasakan dalam peribadahan ini. Maka bila Tuhan Engkau menolong kami secara khususnya, melalui lagu ini diingatkan kembali bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kami menyapa kehidupan, menyapa mereka yang dalam kesusahan dan dalam pergumulan, ketika kami memberkati kehidupan. Maka tolonglah kami Tuhan untuk boleh hari demi hari Engkau berbicara, Engkau mempertajam telinga kami, Engkau memberikan kepekaan hati kami, sehingga ibadah kami yang sesungguhnya hari demi hari boleh semakin kami nyatakan di dalam ruang-ruang kehidupan, bukan hanya dalam ruang-ruang gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Inilah kami semua, mohon Tuhan sendiri yang mengampuni kami dan memberkati dan membaharui hidup kami. Demi Kristus Yesus, Kepala Gereja, kami mohon dan berdoa. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu
Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang Tuhan hendak sampaikan kepada setiap kita seturut firman-Nya di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Setiap orang yang menjadi umat tebusan Tuhan mendapat tempat untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Tidak ada yang terkecuali. Karena itulah, mari di dalam memperhatikan kembali pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, kita melihat adakah kita memberi tempat bagi mereka untuk menjadi saluran berkat. Dan adakah justru mungkin kita yang menjadi hambatan bagi mereka untuk ambil bagian di tempat-tempat yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan. Setiap orang mempunyai kesempatannya, dan setiap kesempatan ada orangnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari jemaat sekalian, sebelum kita bersama-sama baca Alkitab, kita akan berdoa mohon Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk memahami dan mentaati firman-Nya. Mari kita doa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa dalam kehidupan kami, Engkau bukan hanya ciptakan kami, Engkau bukan hanya tebus kami, tapi Engkau libatkan kami untuk ambil bagian dalam pelayanan. Karena itu biarlah Tuhan sendiri akan terus menolong dan mendorong kami, bagaimana kami melakukan pelayanan kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu, bukan menurut keinginan kami. Karena itu firman-Mu akan kami baca renungkan, Roh Kudus Tuhan tolong bantu kami memahaminya, terlebih lagi kami boleh mentaatinya. Kami seru doa mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat sekalian kita bersama-sama membuka Kisah Rasul pasalnya yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-6 kita akan membaca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7.
Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama kita akan perhatikan hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga yang ke-7, demikian firman Tuhan. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sedemikianlah bacaan firman Tuhan. Sungguh yang berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, terlebih lagi melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tantangan menjadi pelayanan. Saudara, itu adalah tema kita pada hari ini. Ada satu pertanyaan yang saya ingin mengajak kita coba gumulkan jawabannya. Pertanyaannya begini: apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelayan ketika tuntutan kegiatan pelayanan semakin banyak? Anda dan saya ditawarkan untuk ambil bagian dalam pelayanan bukan cuma 2, tapi malah mungkin 3, 4 pelayanan sekaligus dalam satu masa pelayanan. Kira-kira bagaimana sikap kita? Bagaimana pilihan kita? Saudara, hidup adalah rangkaian pilihan. Ada saatnya di mana kita harus mengambil pilihan dan memutuskan sesuatu, dan pada waktu yang sama kita harus melepaskan sesuatu yang lain untuk pilihan yang kita ambil. Ada seorang musisi internasional di mana rumah tangganya mulai goncang. Karena apa? Karena rupanya istrinya tidak tahan melihat suaminya begitu sering pergi untuk tur keliling dunia untuk dunia musik yang dicintainya. Dan karena itulah ketika hampir di dalam perpecahan, suami menyadari dan dia belajar sesuatu hal yang dia katakan begini: "Engkau tidak bisa memakan semua kue di dalam kotak yang sama pada waktu yang sama. Akan banyak kesempatan di mana engkau harus memilih. Dan pilihanmu hanya satu. Karena itu pilihlah dengan bijak." Saudara, ini sebuah pelajaran yang penting bagi kita semua di tengah-tengah rangkaian pilihan, termasuk dalam pelayanan. Bagaimana kita mengambil pilihan-pilihan. Ada sebuah istilah yang mungkin kita perlu ingat ketika dikatakan begini: so many things to do, so little time. Kerjaan banyak, waktu sedikit. Saudara, dalam pergumulan inilah kita juga coba bertanya, bagaimana dengan pelayanan yang Tuhan percayakan dan berikan? Ada kita pernah mengalami atau bahkan mungkin sedang mengalami, kita ditawarkan atau mungkin kita merasa perlu terlibat di dalam beberapa pelayanan sekaligus. Nah, saudara, untuk itulah di tengah-tengah begitu banyak pelayan-pelayan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengalami kebingungan di tengah begitu banyaknya pilihan pelayanan, begitu banyak tawaran, bahkan mungkin muncul beban untuk melayani. Seperti sekarang dalam masa pandemi COVID-19, bukan berkurang pelayanan, tetapi malah justru bertambah
Karena yang dilayani bukan hanya secara nyata, tapi dalam dunia maya. Ada begitu banyak kegiatan yang tidak lagi melihat waktu, tidak lagi melihat jadwal. Anytime, anywhere, orang harus terlibat di dalam berbagai pelayanan. Karena itulah ada seorang pendeta, seorang pemikir bernama John Piper, dia menuliskan sebuah buku tentang pelayanan, tentang bagaimana kita melihat secara hakiki, secara mendasar, apa itu pelayanan, mana yang harus kita ambil bagian di dalam pelayanan. Dia tuliskan di dalam bukunya, "Brother, we are not professional." Kita ini bukan seorang profesional yang hanya mengerjakan sesuatu ya dengan sebuah tujuan-tujuan tertentu, lalu kita ini berhenti di situ saja. Tidak. Ada banyak kadang situasi-situasi yang membuat kita terlibat dan melibatkan diri. Dalam salah satu babnya, Piper membahas tentang pertanyaan yang tadi saya lontarkan. Apa yang harus dilakukan seorang pelayan ketika tuntutan, tawaran, bahkan mungkin beban kegiatan pelayanan itu semakin meludak, semakin banyak, semakin besar ditimpakan kepada kita. Nah, untuk membahas ini, Piper coba memakai situasi dalam Kisah Rasul pasal 6 yang tadi kita baca dari ayat 1 hingga yang ke-7. Berdasarkan perikop ini, Piper memberikan judul pada bukunya, itu "Brother, Beware of Sacred Substitutes." Kurang lebih terjemahannya kira-kira begini, saudaraku, hati-hati, waspada untuk merasa bahwa kamu mengambil bagian mengganti pelayanan-pelayanan yang memang sepertinya rohani. Ketika engkau melakukan pelayanan atas nama gerejawi, dan ketika engkau melakukannya, entah itu menambah atau itu menggantikannya, hati-hati. Nah, saudara, kita coba lihat bagaimana nasihat dari Piper ini dihubungkan dengan Kisah Rasul pasal yang ke-6. Saudara, kalau kita memperhatikan sejarah Kisah Rasul pasal yang ke-6, itu terjadi tepat setelah Pentakosta. Jadi ketika gereja itu dilahirkan oleh Roh Kudus, dihadirkan di tengah-tengah kehidupan di dunia, maka terjadi sebuah perkembangan yang sangat intens, begitu cepat. Kisah Rasul boleh dikatakan kisah tentang gereja yang penuh dengan kesegeraan. Segala sesuatunya begitu cepat-cepat, begitu tiba-tiba gereja lahir, begitu tiba-tiba gereja berkembang dengan begitu pesatnya, begitu tiba-tiba banyak orang yang bertobat. Dan di tengah-tengah situasi begitu, para rasul belum siap dengan sebuah sistem yang bisa mengakomodir, yang bisa mengatur segala sesuatu. Tidak seperti zaman kita. Tapi setidaknya dengan pandemi COVID-19, kita mengalami sedikit kontraksi, kita mengalami sedikit goncangan. Ketika tiba-tiba gereja ditutup, kita tidak bisa lagi bertatap muka di gereja, banyak pelayanan terpaksa dihentikan sementara waktu, bahkan kita tidak tahu menggantikan dengan apa. Sampai webinar berseri-seri dilakukan tentang bagaimana gereja mengatur pelayanannya, bagaimana gereja menyapa jemaatnya, bagaimana kita bersaksi di tengah-tengah dunia. Semua berubah, tidak lagi di dunia nyata. Berubah semua ada dalam dunia maya. Saudara, itu yang terjadi di tengah-tengah gereja mula-mula ketika mereka mengalami begitu banyak tuntutan-tuntutan pelayanan yang semakin berubah, semakin bertambah. Dan disitulah para rasul merasa didesak untuk menangani berbagai macam kebutuhan pelayanan tersebut. Sampai muncullah di dalam ayat yang pertama, dalam pasal yang ke-6 kalimat itu. Bahwa ada jemaat yang tidak terlayani dengan baik sehingga mereka bersungut-sungut. Disebutkan di situ ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan di dalam pelayanan sehari-hari. Saudara, rupanya di sini ada gesekan-gesekan budaya. Jadi jemaat-jemaat yang disebut dengan jemaat Yahudi itu adalah orang-orang Yahudi yang memang tinggal di Israel, di Yerusalem. Tapi pada waktu Pentakosta ada banyak orang Yahudi yang berasal dari berbagai wilayah. Kalau dilihat dalam Kisah Rasul pasal 2, setidaknya disebutkan ada 15 wilayah. Baik itu ke utara, ke daerah Turki modern sekarang, atau mungkin ke selatan disebutkan Alexandria. Tempat-tempat yang begitu jauh mereka berdatangan dan mereka membawa budaya yang berbeda. Secara khususnya adalah dalam hal bahasa. Orang-orang para pendatang ini berbahasa Yunani. Mereka adalah kaum
Helenis disebutnya, orang-orang yang berbudaya Yunani. Dan ketika mereka datang ke Yerusalem, mengalami pertobatan oleh karya Roh Kudus, dan mereka menjadi orang-orang yang membutuhkan dukungan dan bantuan, tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Karena itulah mereka bersungut-sungut, merasa diabaikan. So itulah masalah yang dihadapi waktu itu. Dalam pandemi COVID-19 ini saya rasa juga akan muncul situasi yang begini. Dari webinar-webinar yang dilakukan, kita melihat bahwa siapa yang mendapatkan pelayanan mimbar, siapa yang masih sempat mendapatkan sapaan melalui firman di online, paling besar kemungkinan adalah anak-anak muda, generasi milenial, yang aksesnya terhadap teknologi internet itu mereka mumpuni. Mereka disebutnya dengan orang-orang yang telah masuk dalam dunia IoT, ya, Internet of Things. Segala sesuatunya pakai internet, segala sesuatunya terhubung dengan internet. Nah, sementara orang-orang tua kita, kakek nenek kita, mereka belum memahaminya. Mereka bahkan disebutnya sebagai digital migran. Mereka para pendatang dalam dunia digital. Mereka gagap, mereka bingung. Bersyukur kalau gereja masih memperhatikan dengan membuat renungan-renungan dicetak. Setidaknya di antara jemaat-jemaat yang masih bisa membuka handphonenya, dikirimkan dalam format-format MP3, paling tidak bisa mendengar suaranya tanpa melihat orangnya. Itu semua menunjukkan bahwa ada perubahan dan itu menjadi masalah. Lalu bagaimana harus mensikapinya? Di sini kita melihat bagaimana bagusnya, baiknya para rasul. Di sana dikatakan mereka menyampaikan sebuah nasihat, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Saudara, 2 kata yang penting yang saya ingin katakan di sini, tegaskan. Rasul-rasul mengatakan pilih dari antaramu. Itu berarti mereka mempunyai latar belakang budaya yang sama. Dan kalau kita perhatikan siapa di antara ketujuhnya, mereka semua namanya berbau Yunani. Mereka adalah orang-orang yang tahu budaya dari orang-orang yang terabaikan. Lalu dikatakan orang-orang ini juga harus terkenal baik. Pakai sebuah istilahnya martureo, itu orang-orang yang punya reputasi baik. Mereka punya kesaksian yang baik. Artinya bukan sembarangan. Ketika ada masalah, ada kesulitan, asal comot malah menjadi masalah baru. Enggak. Rasul-rasul mengatakan pilihlah yang baik. Martureo, orang-orang yang kesaksiannya bisa diakui baik. Karena itulah saudara disebutkan akhirnya muncul ke-7 orang ini. Yang menjadi catatan bagi saya bukan soal pemilihan ke-7 orang ini. Tapi yang menjadi menarik adalah alasan kenapa para rasul menolak untuk melayani dan menyelesaikan sendiri masalah soal meja untuk orang-orang yang terabaikan ini. Mengapa mereka menolak dan menyuruh ada 7 orang yang diangkat? Itu yang menjadi persoalan yang perlu kita lihat. Saudara, kadang kita berpikir bahwa kerohanian, kepemimpinan para rasul akan diuji dan bisa terbukti kalau mereka juga mau mengambil bagian dalam pelayanan meja. Kalau mereka dengan serta mengatakan, oh ya ini tanggung jawab kami, oh ya kami akan melayani. Enggak, para rasul justru menolak pelayanan ini secara halus, lalu dia melibatkan orang-orang kudus yang lain untuk ambil bagian dalam pelayanan. Saudara, kenapa para rasul menolak? Apakah mereka ini egois? Kenapa para rasul ini menolak? Apakah mereka itu tidak bertanggung jawab? Apakah mereka tidak punya hati untuk melayani? Enggak, bukan itu jawabannya. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua, para rasul mengatakan alasan yang paling utama adalah karena kami merasa tidak puas. Karena kami harus melayani meja. Kami tidak puas kalau harus melayani meja. Kenapa? Kata tidak puas pakai istilah arestos. Itu sesuatu yang tidak bisa kami setujui kalau kami harus melakukan pelayanan itu. Kenapa? Kami merasa itu tidak patut kami lakukan. Para rasul bukan merasa ketinggian. Para rasul bukan merasa itu suatu pelayanan yang receh, temeh, enggak. Tapi para rasul melihat bahwa kami dikatakan supaya kami memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ini alasan yang paling utama. Ayat yang keempat dengan sangat tegas mengatakan alasan penolakan adalah supaya kami pusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan. Istilah Piper di dalam tulisannya
untuk para pelayan termasuk Anda dan saya, dia mengingatkan supaya kita belajar kepada para rasul yang tahu fokus di dalam pelayanan. Para rasul tidak mau fokus mereka itu digantikan oleh sesuatu yang lain. Itu yang tadi pakai istilah dalam judulnya dia, substitusi. Jangan mau digantikan fokus pelayananmu, bahkan sekalipun itu sesuatu yang sepertinya rohani, sesuatu kegiatan gerejawi, entah itu melayani orang-orang yang seperti ini atau mungkin menolong hal-hal yang lain. Enggak. Karena apa? Kita harus fokus pada pelayanan yang paling utama yang Tuhan percayakan. Seperti tadi dalam bagian firman Tuhan, berita anugerah mengatakan bahwa tiap-tiap orang mempunyai tempatnya. Dan setiap orang diberi kesempatan untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Kalau kita salah tempat, salah berkat. Malah kadang kita menjadi penghambat. Karena Piper dengan sangat jelas mengatakan, beware of sacred substitution. Hati-hati dengan pergantian-pergantian yang seolah-olah rohani. Nah, disitulah kita melihat bagaimana fokus utama dalam panggilan kita harus menjadi jelas. Itu harus menjadi prioritas. Ada banyak hal yang penting, ada banyak hal yang mendesak dalam kehidupan. Tapi kita harus memilih. Bahwa belum tentu yang seperti yang mendesak, seperti yang dialami oleh rasul-rasul, itu sesuatu yang penting, harus dikerjakan oleh para rasul. Masih ada orang yang bisa melakukan hal yang mendesak itu. Karena itulah rasul meminta 7 orang melakukannya. Karena ada hal yang penting lainnya yang rasul-rasul harus kerjakan. Doa dan pemberitaan firman. Disitulah saudara kita perlu belajar bersama-sama memeriksa kembali diri kita. Mana yang penting dalam pelayanan kita? Mana yang mendesak dalam kehidupan kita? Alangkah baiknya kalau kita menemukan bahwa yang mendesak itu penting. Dan mana yang penting itu memang mendesak. Tapi kadang ada banyak hal kita ini melakukan hal-hal yang mendesak tapi tidak penting. Ada yang penting, lalu tidak mendesak, kita abaikan, bisa saja. Karena itu saudara, mari kita bersama-sama melihat dan memeriksa diri kita. Apa yang sedang kita lakukan hari ini? Kalau kita saat ini sedang melakukan pelayanan yang begitu banyaknya, dipercayakan orang kita ambil, diminta orang kita ambil, dipuji orang sedikit kita sudah senang hati, lalu kita ambil pelayanan-pelayanan semacam itu. Hati-hati. Mungkin terlibat dalam banyak pelayanan secara psikologis membuat hati kita puas. Tapi puas yang tadi adalah apakah betul itu yang diperkenan oleh Tuhan. Puas di situ apakah betul karena itu adalah sesuatu yang paling tepat untuk kita lakukan. Bisa saja kita secara psikologis merasa senang karena kita mendapatkan pengakuan. Karena mungkin itu adalah hobi kita. Karena itu mungkin sesuatu yang membuat kita merasa berarti, diterima orang. Karena itulah kita perlu melihat kepuasan yang sejati dari seorang pelayan ialah ketika dia mengetahui fokus panggilannya. Dia tahu di mana tempatnya. Dia tahu berkat apa yang Tuhan percayakan untuk dia bagikan. Dan tidak membiarkan apapun menggeser dari fokus tersebut. Nah, saudara, disinilah kita melihat bagaimana para rasul, kalau kita lihat apakah ketika dia menolak pelayanan lalu Tuhan menjadi murka? Apakah Tuhan menjadi marah? Apakah Tuhan akhirnya menyingkirkan mereka? Enggak. Justru pelayanan mereka dikatakan semakin diberkati oleh Tuhan. Pelayanan mereka malah semakin efektif. Ketika mereka fokus pada prioritas, pelayanan mereka jauh lebih berkualitas. Dengan sangat jelas disebutkan dalam ayatnya yang ke-7. Firman Allah semakin tersebar, jumlah murid-murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Bahkan tidak tanggung-tanggung, level imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, setiap orang dipanggil dalam pelayanan. Tapi tidak semua orang bisa melakukan semua pelayanan. Karena itulah dari Kisah Rasul pasal yang ke-6, mari kita coba menarik beberapa pelajaran penting yang saya ringkas dalam akronim CORE. C-O-R-E. C-O-R-E. Apa itu C? C itu adalah kontrol. Sejauh mana seseorang dapat mengontrol masalah yang terjadi? Atau justru sebaliknya dia dikendalikan, dikontrol oleh masalah. Nah, kalau kita lihat para rasul responnya luar biasa. Mereka tidak dikendalikan oleh masalah. Mereka tidak dikuasai oleh masalah. Mereka justru mengendalikan dan menguasai masalah. Karena itulah tantangan.
tidak harus selalu menjadi hambatan. Tidak harus selalu membuat kita mengalami kehancuran. Tetapi justru tantangan bisa menjadi pelayanan. Disinilah kita diajak untuk melihat bagaimana karena para rasul menolak pelayanan meja, maka muncullah pelayan-pelayan baru. Ada banyak yang dilibatkan. Lalu yang kedua, O. Apa itu O? O itu adalah origin. Kita melihat bagaimana asal-usul dari masalah itu. Timbulnya dari mana? Dari diri kita sendiri atau dari luar diri kita? Kita melihat secara objektif asal-usul dari masalah. Ketika kita melihat bahwa ini bukan salah siapa-siapa, berarti kalau tetap masih ada masalah, pertanyaannya adalah apanya yang salah? Dan para murid melihat ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini karena perubahan keadaan, sesuatu yang harus disikapi. Dan karena itulah ketika mereka menemukan asal-usul masalahnya, mereka bisa menemukan solusinya. Dan istilah kita melihat luar biasa bahwa ketika mereka awalnya hanya punya pelayanan itu adalah apostolos, hanya ada para rasul, tapi kemudian ketika mereka menemukan sumber masalahnya adalah perubahan yang semakin berkembang, maka dimunculkanlah pelayan-pelayan yang baru. Bukan hanya apostolos, tapi muncullah diakonos. Diaken, yaitu 7 orang ini. Bahkan nanti ke depan kita melihat gereja bertumbuh dan berkembang. Karena apa? Karena keadaan. Maka muncullah nanti presbuteros. Yang kita kenal hari ini adalah para penatua. Carilah akar masalah dan temukanlah solusinya. Mungkin justru ada masalah yang baru supaya apa? Kita berjalan menuju sebuah dunia yang baru. Pandemi COVID-19 masalah. Dan kita mungkin tidak tahu siapa yang bikin masalah ini. Tapi mari kita fokus dengan masalah baru ini, dunia baru apa yang Tuhan ingin berikan untuk kita jelajahi. Yang berikutnya adalah R atau reach. Ini berbicara mengenai jangkauan permasalahan. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 6, masalahnya itu adalah antara budaya orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi dengan orang-orang Kristen yang berlatar belakang budaya Yunani. Sehingga di antara mereka terjadi permasalahan. Tapi kalau kita perhatikan sekarang pada zaman kita ada banyak pergeseran. 2 hal yang saya ingin angkat. Yang pertama adalah masalah pelayanan yang berdasarkan usia dibandingkan dengan pelayanan yang antar usia, yang sering kali diistilahkan dengan age segregated ministry. Dikoreksi dengan intergenerational ministry. Ada masanya di mana kita melakukan pelayanan di dalam bergereja menjangkau hanya orang-orang dalam usia-usia tertentu dan dilayani dalam wilayah-wilayah, di dalam batas-batas tertentu. Tapi sekarang kita melihat dalam masa pandemi, di tengah-tengah zaman ketika teknologi ini sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, gereja harus mulai memikirkan pelayanan antar generasi. Yang kedua yang saya ingin angkat adalah ketika kita melihat bagaimana gereja tadinya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh golongan-golongan tertentu. Tadinya hanya orang-orang Yahudi, kemudian muncul latar belakang Yunani. Dan gereja hari ini juga mengalami pergumulan. Ketika masa pandemi ini menunjukkan sebuah kenyataan yang di luar dugaan. Ketika gereja harus tutup dan membuka pelayanan ibadah online, siapa yang hadir di dalam pelayanan-pelayanan ibadah online? Siapa yang muncul dan tetap beribadah di dalam dunia maya melalui teknologi? Kebanyakan adalah anak-anak muda. Lalu di mana orang-orang yang selama ini rajin datang ke gereja lebih awal? Di mana orang-orang tua? Ketika mereka tidak terjangkau, ini menjadi sebuah pergumulan yang harus kita mulai pikirkan. Maka ke depan, selain kita tetap memperhatikan anak-anak muda melalui pelayanan-pelayanan online, kita tidak boleh melupakan dan meninggalkan orang-orang terdahulu, para pendahulu, dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga kalau mereka bisa diperhatikan, yang terjadi adalah partisipasi akan semakin besar, partisipasi akan semakin menjangkau lebih luas dibandingkan ketika mereka terisolasi dan dilupakan. Yang terakhir adalah endurance, daya tahan.
Ini adalah sebuah ukuran bagaimana melihat seseorang itu ketika menghadapi, bahkan ketika dia mencari solusi dari setiap masalah. Setiap pribadi yang memiliki AQ, yang orang bilang itu adversity quotient atau kecerdasan di dalam menghadapi masalah, kecerdasan di dalam mengatasi tantangan, maka kita lihat adalah orang-orang tidak akan membiarkan hidupnya hancur oleh hanya karena tantangan, hanya karena hambatan. Justru kecerdasan itu akan memakai setiap tantangan dan hambatan menjadi sebuah kesempatan. Maka orang-orang yang EQ-nya baik, dia akan memilah dan memilih. Dari setiap masalah yang terjadi dan dihadapi, dia akan mengambil pilihan-pilihan yang membawa perubahan. Para rasul tidak puas. Itu sebuah istilah yang paling penting buat kita ingat. Tidak diam dengan keadaan, tapi dia terus mencari fokus yang harus dilakukannya. Dan itulah membawa perubahan yang semakin hari membuat kualitas pelayanan mereka semakin luar biasa. Saudara, mari kita memakai waktu pandemi COVID-19 ini untuk memeriksa kembali prioritas-prioritas pelayanan kita. Kualitas-kualitas pelayanan kita. Ada banyak hal yang selama beberapa bulan ini terpaksa kita tinggalkan. Bahkan mungkin ketika nanti gereja dibuka kembali, itu sudah tidak lagi sesuatu yang berlaku. Tidak lagi sesuatu yang relevan. Tapi mari kita menanyakan, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Inilah kesempatan bagi kita untuk melihat tantangan menjadi sebuah peluang untuk sebuah pelayanan yang lain. Maka ambil waktu tenang sejenak dengan CORE. Kontrol, lalu kita melihat originnya, kita lihat jangkauannya, reach-nya, lalu kita juga melihat bagaimana endurance-nya kita. Ada sebuah kisah seorang tukang potong pohon di kayu di hutan. Dia biasanya melakukan tugasnya itu dengan sangat semangat dan luar biasa hasilnya. Biasanya dia menghasilkan 18 batang pohon besar setiap kali dia memotong tiap hari. Tapi lambat laun mulai berkurang. Menjadi 15 pohon dalam satu hari, bahkan kemudian menjadi 10 pohon dalam satu hari. Sehingga tuannya bertanya, kenapa kinerjamu menurun? Kenapa engkau sekarang tidak bisa lagi seperti yang lalu? Lalu orang ini mengatakan, ya saya juga tidak mengerti. Selama ini saya terus bekerja dengan rajin. Saya setia masuk hutan, saya setiap hari memotong. Lalu tuannya bertanya, kapan terakhir engkau berhenti untuk mengasah kapakmu? Kapan terakhir kau berhenti untuk memeriksa dan mengasah kapakmu? Tukang kayu ini mengatakan, maaf Pak, saya tidak punya waktu untuk berhenti mengasah kapak. Saya terlalu sibuk dengan begitu banyak pekerjaan yang menunggu saya. Surah hati-hati. Kesibukan belum tentu menunjukkan itu sesuatu yang harus dan patut kita kerjakan terus-menerus. Marilah kita berhenti seperti seorang para rasul yang mengatakan, kami tidak puas. Karena apa? Karena ini sesuatu yang tidak patut. Kami harus melihat fokus dan disitulah kita memberikan kualitas dari prioritas-prioritas pelayanan kita. Kiranya Tuhan pakai masa pandemi COVID-19 ini untuk boleh menjadikan tantangan membawa kesadaran sehingga menimbulkan sebuah kesempatan-kesempatan dan berkat-berkat yang baru. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur jika pada minggu ini kami sekali lagi boleh beribadah secara online bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatan boleh merenungkan firman-Mu, dan biarlah sekali lagi Roh Kudus Tuhan menaungi kami semua, menerangi hati dan pikiran kami untuk memeriksa secara khususnya pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Ketika tantangan muncul, biarlah itu menjadi kesempatan bagi kami berhenti sejenak untuk memeriksa kembali prioritas dan kualitas pelayanan kami. Sebagaimana hari ini dalam masa pandemi COVID-19, ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang harus kami tinggalkan, bahkan mungkin akan kami tanggalkan. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagaimana kami boleh menata ulang pelayanan-pelayanan ke depan, seturut dengan situasi yang berkembang. Karena gereja Tuhan telah dilahirkan dan dihadirkan di tengah-tengah pergumulan ini, biarlah Engkau menolong kami untuk boleh mengerjakannya dengan hikmat dan pertolongan Roh Kudus. Kami berdoa biarlah Engkau menyertai para pemimpin kami, baik pendeta, penatua, para pengurus, badan pelayanan, bersama dengan jemaat bersatu hati di tempat masing-masing dalam kesempatan yang Tuhan berikan untuk boleh menjadi saluran berkat. Karena tidak ada seorang pun yang tidak berharga. Karena setiap orang diberi tempat dan kesempatan. Mari Tuhan satukan kami menjadi satu pelayanan yang semakin memuliakan nama Tuhan. Secara khususnya kami berdoakan keadaan gereja di Indonesia, bahkan di bumi yang saat ini sedang sakit. Kehadiran kami biarlah sungguh boleh membawa berkat yang dari Tuhan, pemulihan, memberikan semangat, memberikan kekuatan, bahkan memberikan pengharapan. Kami doakan saat ini khususnya pemerintah di pusat hingga di daerah, ketika harus menangani dan menyelesaikan begitu banyak masalah yang terjadi, perekonomian, kesehatan, kestabilan ekonomi politik, mari Tuhan hikmat dan pertolongan-Mu atas mereka. Seharusnya kami juga doa untuk setiap jemaat di dalam pergumulan, baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan, kesehatan. Engkau Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Biarlah Engkau sendiri kiranya melawat, Engkau merawat, dan biarlah setiap kami boleh mengalami pemulihan dan berkat, bahkan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seharusnya kami juga doakan untuk mereka yang sedang dalam masa pendidikan, mereka yang sudah lulus dan hendak bekerja. Situasi ini menjadi situasi yang tidak ideal, tapi kami akan percaya di dalam Tuhan setiap keadaan menjadi sebuah kesempatan untuk membentuk setiap kami. Karena itu mari Tuhan, Engkau sendiri akan terus menyatakan hikmat dan pertolongan-Mu atas kami semua. Kami serahkan ya Tuhan setiap diri masing-masing kami dengan pergumulan kami, dengan harapan kami. Biarlah Engkau Tuhan berkenan memeliharakan kami dan berkarya di dalam dan melalui kami. Kami serahkan dan serukan doa kami bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah
Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA nomor 4722 04 kali 17, dan bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung kepada kebaktian gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Dasar persembahan kita terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Marilah kita nyanyikan dari PKJ nomor 4 bait 1, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk doa persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur karena kasih dan anugerah dan juga pemeliharaan Tuhan kepada kami. Di mana pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu melalui persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong setiap anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan, sehingga mereka pun memberikan persembahan dengan tulus hati dan dengan hati yang bersyukur. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau yang akan memberikan hikmat-Mu kepada majelis untuk bisa mengelola dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan di dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Nya. Sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski